Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian sudah klik video ini. Thank you so much. And welcome back to my vlog. So di video kali ini aku bakalan menjelaskan sedikit mengenai sistem gerak pada hewan. Sebelum lanjut lagi, kita harus tahu dulu apa itu sistem gerak. Sistem gerak merupakan sistem yang sangat penting karena mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan dan pengendalian dapat berupa pacuan sehingga kegiatan yang terjadi di dalam tubuh meningkat atau sebaliknya terhambat sehingga kegiatan menurun atau mengendor. Nah, di dalam sistem gerak ada dua jenis sistem gerak, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu sistem gerak pasif. Sistem gerak pasif terdiri atas rangka yang disusun oleh tulang-tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Yang kedua yaitu sistem gerak aktif. Sistem gerak aktif terdiri atas otot-otot rangka atau otot lurik yang bekerja di bawah kesadaran. Atau otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Hal ini menimbulkan gerakan pada rangka. Nah, di sini saya ambil contoh sistem gerak pada hewan, yaitu sistem gerak pada ayam. Ayam termasuk binatang domestik sebab difungsikan sebagai ternak bagi manusia yang dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ayam yang lazim dipelihara ini disebut saja dengan istilah ayam. Adapun dalam konteks ilmu pengetahuan, ayam peliharaan ini dinamakan dengan sebutan Gallus domesticus. Ayam adalah hewan yang tergolong ke dalam kelompok unggas, sama seperti burung. Baik pada ayam juga burung dijumpai sayap dan kaki. Pada ayam, alat gerak utamanya adalah kedua kaki, bukan pada sayapnya. Sebab ayam tak bisa terbang, sementara pada burung, alat gerak utamanya adalah sayap yang didukung oleh kaki. Nah, kemudian sistem rangka pada ayam. Sistem rangka pada ayam berupa paru tengkorak yang berfungsi untuk melindungi isi kepala dan otak. Kemudian tulang leher berfungsi sebagai penghubung antara tengkorak atau tempurung kepala dan tulang bagian badan. Nah, kemudian tulang hasta yang berfungsi untuk menghubung tulang sayap dengan tulang lengan. Kemudian tulang pengupil berfungsi sebagai penghubung antara tulang sayap dengan tulang lengan. Yang selanjutnya yaitu korakoi, yaitu yang berfungsi sebagai penghubung dengan tulang dada. Tulang dada berfungsi untuk tempat melekatnya otot untuk terbang. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi isi perut. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu pelvis yang berfungsi sebagai penghubung tulang ekor. Nah, kemudian tulang ekor berfungsi sebagai penghubung dengan kloaka. Tulang kering berfungsi sebagai penghubungan tulang pada paha dengan betis. Nah, dan terakhir yaitu tulang paha yang berfungsi untuk persendian. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan intinya, yaitu sistem gerak pada hewan. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, alat gerak utama pada ayam adalah kaki yang didukung juga oleh sayap. Fungsi alat gerak berupa kaki ini adalah untuk berjalan. Sementara fungsi sayap sebagai pendukung alat gerak adalah tidak untuk terbang, melainkan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tempat melekatnya otot dan bulu, kemudian menghangatkan tubuh ayam dan lain sebagainya. Sistem gerak pada hewan yaitu sama seperti pada manusia, pada manusia umumnya, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai gerak pasif. Nah, tetapi hewan yang hidup di darat memiliki struktur dan tulang otot dan yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun hewan yang hidup di udara dan air memiliki struktur yang khas. Nah, di dalam sistem gerak pada ayam ada juga organ pembantu yang berfungsi untuk mengatur kerja dari sistem gerak tersebut. Nah, organ luar yang berfungsi untuk membantu kerja dari sistem gerak tersebut yaitu seperti kuku, cakar ayam, bulu, rambut, dan lain-lain lah.
Nah, organ-organ yang membantu kerja dari sistem gerak tersebut biasa disebut sebagai sistem integumen pada ayam, yaitu sistem integumen adalah sistem organik yang membedakan atau memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya hubungan antara sistem gerak dan juga sistem otot. Sistem gerak dan sistem otot saling berhubungan karena otot merupakan sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya yaitu berkontraksi. Sistem otot adalah suatu jaringan otot yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan dengan sistem yang lainnya. Hampir semua gerakan oleh tubuh makhluk vertebrata hasil dari otot yang berkontraksi. Nah, otot ini bertugas untuk digunakan untuk memindahkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh sehingga dapat bergerak. Jaringan otot merupakan bagian yang penting yang menyusun beberapa organ pada tubuh unggas. Secara garis besar ada 3 tipe otot, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot skeletal. Nah, yang pertama yaitu otot polos. Otot polos merupakan otot yang menyusun pada saluran pembuluh darah, saluran pencernaan, dan beberapa organ yang dikontrol di bawah sadar. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus dengan masing-masing satu nukleus yang terletak di tengah, yang berbentuk oval dan mempunyai fibril-fibril yang homogen. Sel-sel tersebut tersusun dalam lapisan-lapisan yang diikat dengan jaringan pengikat, yaitu fibrosa. Nah, yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan otot penyusun pada organ jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot skeletal, hanya serabut-serabutnya bercabang dan saling beranyaman. Atau dengan kata lain, otot jantung adalah otot skeletal yang bekerja tanpa sadar atau involunter. Yang terakhir yaitu otot skeletal. Otot skeletal bekerja dengan sadar dan menyusun sebagian besar pada karkas ayam. Otot dada, otot gending, dan otot paha merupakan otot skeletal yang penting yang menyusun tubuh ayam. Otot dada merupakan bagian yang paling besar menyusun pada usus ayam. Nah guys, itu dia penjelasan singkat mengenai sistem gerak pada hewan atau pada ayam tersebut. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Thank you so much for watching. This is my video. Don't forget to like jika kalian suka video ini, and don't forget to subscribe. This is my YouTube channel. And so guys, I'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.